Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa-dosa kami, yang telah menganugerahkan Roh Kudus sebagai penolong, penuntun, pemimpin kami. Kami mengucap puji syukur terima kasih oleh anugerah kasih-Mu Tuhan, di mana kami boleh dapat ada di tempat ini untuk menyembah, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran, sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami manusia yang tidak berdaya Tuhan. Kalau tanpa pimpinan tuntunan-Mu, tanpa Roh-Mu yang kudus kami tidak mampu mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk kami boleh dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu boleh menjadi paduan hidup berkemenangan di muka bumi sampai Engkau datang yang kedua kali atau sampai Engkau menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Randy maupun majelis yang masih memberi kepercayaan kepada saya untuk saya berbagi firman di tempat ini. Dan saya diberi tugas yaitu dengan judul Jangan Bimbang Percayalah. Dan sebagai pembacaan firman kita akan baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya akan membahas 3 hal. Yang dari ayat 1 yang saya kasih warna ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah. Di ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan di ayat yang ketiga, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita akan bahas 3 hal. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan, saya ingin menyeberangkan ke Bapak Ibu Saudara satu hal, yaitu kekhawatiran seorang perantau. Saya coba menggali, membaca, sebenarnya kalau orang merantau itu dia paling khawatirkan, dia paling khawatir itu apa? Saya berpikir makanan, baju, dan segala macam, ternyata yang mereka khawatirkan tempat tinggal. Kenapa tempat tinggal itu menjadi hal yang mereka khawatirkan? Ternyata tempat tinggal itu mereka itu bisa terlindung daripada hujan, angin, panas, binatang buas, dan segala macam. Dan tempat tinggal itu membuat mereka bisa beristirahat, mengumpulkan tenaga, baru mereka menjalankan perjalanan lagi. Rupanya itu maksudnya. Mereka sangat butuh tempat tinggal yang membuat mereka bisa beristirahat untuk melanjutkan perjalanan berikut. Nah, saya coba cari tahu, kira-kira kalau orang berpetualangan itu dia ke negara-negara mana sih yang paling aman gitu ya. Ternyata saya dapat dari daftar negara teraman di dunia, ada 10, ini top 10, jadi 10 negara, ada banyak mereka sampai 100-an, tapi yang dikasih lihat cuma 10. Dan saya cuma menggarisbawahi bahwa ada 2 tempat di Asia yang ternyata aman,
Itu yang urutan kelima Singapura, urutan ke-10 Malaysia. Terus saya coba cari tahu Indonesia tuh urutan keberapa. Ternyata urutan ke-53. Kalau urutan ke-53 tentunya nggak aman berarti ya. Aduh. Tapi lumayan lah, kita negara Asia diwakili ya, Singapura sama Malaysia. Ternyata ada negara Asia di mana orang kalau berpergian tuh aman, gitu ya. Di luar negara-negara Eropa itu ya, yang paling aman. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya nih? Ternyata kita orang Kristen tuh kalau kita baca perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 11a, kita dianggap di bumi ini sebagai perantau. Hampir semua kalau kita baca di perjanjian baru, itu kita dianggap perantau di bumi ini. Nah, sebagai perantau itu tidak seperti perantau yang ada di bumi, bisa pergi pulang kapan saja. Kita merantau, orang Kristen yang merantau di bumi ini nggak bisa pulang begitu aja. Kita mengalami yang namanya siklus hidup, gitu ya. Lahir kemudian mati. Jadi kita nggak bisa pergi begitu saja, udah bosan di bumi, pengen masuk, mau pulang ke sorga, nggak bisa. Kita harus melewati siklus hidup. Walaupun nggak semua orang itu melewati siklus hidup dari kelahiran sampai usia tua terus meninggal, enggak. Ada juga yang usia muda meninggal, tetapi kita akan mengalami yang namanya siklus hidup. Yang setelah kita melewati siklus hidup, baru kita meninggal dan pulang ke sorga gitu, ke rumah Bapa. Nah, problemnya walaupun kita tahu bahwa kita pasti akan pulang, nggak mungkin kita selamanya tinggal di bumi. Hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Bukan hanya orang Kristen, semua orang di muka bumi ini paling takut sama yang namanya mati. Nah, saya coba cari data, beneran nggak sih orang tuh takut sama mati? Ternyata benar. Saya baca penelitian dan pengamatan dari Google. Ini ada 5 hal yang paling ditakuti. Nomor pertama itu mati. Jadi kematian itu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Nggak ada manusia yang nggak takut mati gitu ya. Nah, ini yang akan kita belajar dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi kematian dengan dengan penuh kebahagiaan ya. Maksudnya kita nggak menolak kematian, tapi kita nggak menantang jadi bisa menantang maut supaya mati, enggak. Kita orang Kristen pasti akan mati, tetapi kita harus mati dengan rasa aman gitu ya. Nah, kita akan mulai pelajaran pertama yaitu dari Yohanes 14 ayat 1. Ada 2 kata yang saya akan coba gali di situ. Jangan gelisah hatimu, sama kata percaya. Saya mulai dengan jangan gelisah. Ketika saya lagi mendalami ini jangan gelisah ini, saya mendapat pembacaan yang sampai saya cukup kaget, yaitu di Ayub 14 ayat 1. Di Ayub 14 ayat 1 bilang begini, manusia yang lahir dari perempuan hasilnya ada 2, singkat umurnya, penuh kegelisahan. Jadi kalau kita lihat kata manusia yang lahir dari perempuan, berarti kalau kita runut bahwa tidak mungkin manusia lahir dari bukan perempuan, karena perempuan yang punya rahim. Saya coba buka YouTube, ada berita bahwa dicoba menanam benih di laki-laki.
pasti tidak mungkin, nggak akan jadi karena di laki-laki itu tidak ada rahim. Jadi dicoba teknologi pembuahan di luar, terus dimasukin ke perut laki-laki. Perut laki-laki nggak ada rahim, pasti mati. Dan saya coba cari kelanjutannya tidak ada, berarti memang itu cuma berita hoax saja. Nggak mungkin laki-laki bisa melahirkan walaupun ada teknologi. Teknologi penyatuan sperma dan ovum di luar terus dimasukin ke perut tidak bisa, karena untuk bisa melahirkan, untuk anak bisa bertumbuh itu perlu rahim. Jadi benar nih, manusia yang lahir dari perempuan. Jadi Alkitab sudah bilang tidak mungkin manusia lahir dari yang lain kecuali dari perempuan. Yang isu yang terjadi karena ada masalah di perempuan, umpamanya rahimnya tidak terbentuk sehingga ada di luar negeri itu ada istilah pinjem rahim. Jadi satu keluarga yang istrinya ada masalah di rahim, mereka pinjem rahim orang perempuan, nego gitu ya, pertemuan sperma dan ovum itu di luar terus ditanam di rahim yang akan dibayar. Itu di luar negeri ada aturannya, tapi di sini enggak, belum ada dan belum pernah kita lakukan. Kedua, orang yang ada rahim tetapi karena kelainan hormonal dan segala macam sehingga terus keguguran. Sehingga apa yang dibuat dibilang bayi tabung. Ketika saya tanya ke beberapa orang bayi tabung maksudnya apa sih? Pengertian mereka kirain bayi dibesarkan di tabung, bukan ya? Bukan bayi dibesarkan di tabung, nggak bisa. Tabung tidak bisa menggantikan rahim. Karena di dalam rahim itu segala macam diatur, suhu, cairan dan makanan semua. Jadi maksudnya bayi tabung itu sperma dan telur itu dipersatukan di luar secara laboratorium, setelah jadi ditanam kembali ke rahim. Itu namanya bayi tabung maksudnya. Dan sekarang sudah ada teknologinya, ketika ada perempuan rahimnya karena kelainan hormonal dan tidak bisa melahirkan, tidak bisa membesarkan anak karena terus keguguran, kita pakai teknologi. Jadi kita buat di luar terus kita tanam gitu ya. Dan sekarang ada banyak yang berhasil. Nah, jadi udah benar, ini Alkitab Perjanjian Lama kan ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Dan dia udah bilang manusia yang lahir dari perempuan. Dari kata ini saya diingatkan, artinya kalau gitu semua manusia yang lahir dari perempuan akan mengalami dua hal. Singkat umurnya, artinya nggak mungkin kita perpanjang. Pasti ada waktunya akan meninggalkan dunia. Itu pertama. Yang kedua, kegelisahan. Penuh dengan kegelisah. Jadi rupanya gelisah itu bukan emosi, bukan hanya pengaruh hati. Ternyata itu adalah genetik. Saya kaget. Kalau itu genetik, kita nggak bisa dong ada orang datang dia gelisah terus kita pakai motivasi. Nggak mungkin, karena itu secara genetik, itu ada genetik di dalam dia, dilahirkan di mana manusia itu memang sudah mempunyai genetiknya gelisah. Artinya harus ada penanganan yang lain. Karena cuman sekedar konsultasi supaya mereka tidak gelisah itu tidak mungkin. Karena harus ada pendekatan lain. Karena kegelisahan itu adalah genetik. Nah, upaya-upaya manusia untuk supaya enggak gelisah ada banyak. Saya kasih 2 penelitian yang terbaru saja. Ini penelitian terbaru. Ini ilmuwan dianggap ilmuwan kontroversi dan akhirnya banyak ditolak di beberapa negara. Sergio Canavero dari Italia itu
melakukan penelitian mau bikin transplantasi otak manusia. Rupanya saya berpikir transplantasi otak diambil terus dikasih ke manusia. Ternyata bukan begitu. Kepala dipotong diganti ke manusia. Nah, dia sudah teliti di tikus dan berhasil katanya. Setelah saya beberapa berita ternyata berhasil, dan ini mau dicoba kepada manusia. Kenapa? Karena ada banyak manusia yang punya penyakit di mana bagian bawahnya itu semua ada masalah, otaknya bagian kepala benar. Nah, kalau kita tahu transplantasi jantung oke ya, transplantasi ginjal oke, transplantasi kulit, kornea oke, ini transplantasi otak. Jadi kepala mau dipindahkan, siapa yang mau donor tubuh untuk kita masukin kepala? Saya sampai apa bisa ya? Dan ada komen dari ahli saraf, Profesor Saraf Indonesia, menurut dia nggak mungkin terjadi karena saraf itu katanya seperti kabel dan ada berjuta-juta kabel. Satu saraf itu kalau putus kita mesti bisa sambung kurang dari 5 menit. Bayangin kecepatannya kurang dari 5 menit. Kalau dalam 5 menit belum tersambung, mati sarafnya. Nah, di dalam otak itu ada berjuta-juta saraf. Bagaimana tangan kita dengan kecepatan kurang dari 5 menit dapat menyambung berjuta-juta sel saraf? Nggak mungkin. Jadi menurut profesor kita yang ahli saraf, ini hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi saya ada beberapa kali melihat animasi di mana animasi ini memperlihatkan bagaimana transplantasi ini di dalam film-filmnya gitu ya, di dalam animasi, tetapi yang lakukan robot. Karena robot bisa didesain sedemikian rupa bekerja dengan kecepatan tinggi. Jadi saya nggak tahu ini bisa terjadi atau tidak. Karena terakhir saya dapat kabar operasi jantung, kateterisasi jantung sekarang di harapan kita sudah masuk 5 alat yang lakukan itu kateterisasi jantung itu yang lakukan robot. Karena kalau manusia yang buat biayanya mahal dan biayanya mahal terus jadi ada delay operasi karena ternyata banyak orang yang sakit jantung. Akhirnya didatangkan 5 alat untuk operasi kateterisasi jantung. Itu pakai robot. Nah, kalau memang robot dipakai untuk kateterisasi jantung, bisa-bisa aja ini berhasil. Tapi firman Tuhan bilang kan tadi nggak mungkin. Karena manusia ada singkat umurnya gitu ya. Karena apa? Buat saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Kita bukan hanya memindahkan otak, kan sel-sel juga menua. Kita nggak bisa stop sel menua. Kita bisa aja pakai tubuh yang baru, tetapi kan sel-sel menua. Kita nggak bisa stop. Orang kita kemarin masih muda, sekarang sudah tua, kita berpikir-pikir nggak tahu kita udah umur 70, sekarang saya udah mau 60. Padahal kayaknya baru kemarin. Sekarang udah umur 60. Jadi cepat. Jadi bukan hanya kita butuh tubuh yang baru, tetapi sel kita menua. Bagaimana sel yang menua itu mau dihubungkan dengan tubuh yang masih muda? Nggak mungkin. Jadi Alkitab udah benar. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, berarti waktunya ada. Mau kita apain juga selnya pasti menua dan akan meninggal juga gitu ya. Kedua, penelitian yang berikut, ini dokter ini akhirnya
dikeluarkan dari, dia itu jago saraf neurosurgery, dan dia akhirnya dikeluarkan dari Ikatan Dokter Neurosurgery, dan dia punya ide ini ditolak di Amerika, ditolak di semua negara, sehingga akhirnya saya baca beberapa berita, banyak yang nggak setuju dengan dia punya teori ini. Tetapi ada satu negara yang mengundang dia, Cina. Jadi katanya dia sekarang ada di negara Cina, nggak tahu benar atau tidak. Nah, kedua ini, teknologi yang kedua, chip dari Elon Musk. Sistemnya sama yang kayak tadi, cuman kalau yang tadi kepala diganti, otak gitu ya, ke tubuh yang lain, kalau ini cuman tanam chip. Nah, ini masih bisa terjadi dan sudah dicoba di 2 orang dan berhasil, dan akhirnya Elon Musk pengen juga karena sudah dicoba di orang berhasil. Kalau ini mungkin bisa. Kenapa? Karena ada penyakit-penyakit tertentu membuat otak jadi atrofi, sehingga tidak bisa mengumpulkan menyimpan data. Nah, ini ceritanya menjadi penyimpan data artifisial, menggantikan otak yang melemah. Dan ini udah dicoba berhasil, tapi seberapa berhasilnya nggak tahu, karena nggak ada bacaan selanjutnya gitu ya. Nah, ini dua penelitian yang terbaru yang saya lihat manusia mencoba dengan teknologinya, dengan kekuatan ilmu pengetahuannya untuk supaya tidak mati, tidak singkat umurnya. Padahal Alkitab udah bilang pasti singkat umurnya. Kan zaman perjanjian lama umur yang tertua 999 ya. Sekarang di Mazmur belum sampai perjanjian baru udah berturun sampai 70, paling lama 80. Belum perjanjian baru loh, masih perjanjian lama di Mazmur 70 sampai 80 gitu ya. Kalau masuk di perjanjian baru udah lebih umur lagi, lebih muda lagi. Di zaman sekarang ketika saya masih bekerja di rumah sakit 40, 50, 60 pun ada yang meninggal. Bahkan bayi pun ada yang meninggal. Usia muda pun ada yang meninggal. Jadi kata-kata Alkitab sudah menjadi kata-kata yang harus kita pegang, bahwa umur manusia itu singkat. Nah, itu tadi jangan gelisah. Jadi gelisah itu dari kitab Ayub 14 ayat 1, kita tidak bisa melakukan pendekatan hanya konseling. Karena konseling jatuhnya itu hanya memberikan kata-kata bijak supaya dia up, sehingga kegelisahannya hilang. Ternyata dari kata Ayub 14 ayat 1, gelisah tidak bisa hanya dengan konseling, karena dia genetik. Bagaimana menghilangkan gelisah sesuatu yang genetik? Nggak mungkin, harus ada cara lain. Nah, ini cara yang diberikan Alkitab, di mana ini adalah firman Allah. Nah, Yohanes 14 ayat 1 bilang jangan gelisah hatimu, percayalah. Jadi bukan sembarang percaya, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Rupanya gelisah yang adalah genetik ini hanya bisa diselesaikan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Yahud lah, waktu saya dapat ini, waduh saya dibukain. Lah bagaimana kelainan hal yang genetik bisa diselesaikan dengan cuman ngobrol-ngobrol aja untuk bikin supaya orang tidak gelisah? Ternyata nggak bisa. Firman Tuhan bilang kalau kamu percaya, bukan sembarang percaya, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti gelisah hilang. Nah, ini firman Tuhan. Sampai akhirnya saya mendapatkan kesimpulan,
gelisah yang genetik ini hanya bisa dihilangkan kalau kita percaya Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Gitu ya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kan. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang menciptakan manusia. Masa dia bilang bahwa kalau kamu percaya sama saya, gelisah hilang, itu tidak hilang? Gak mungkin. Karena dia yang bilang begitu. Jadi genetik hanya bisa dihilangkan dengan pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus. Nah firman Tuhan bilang bahwa saya yang bilang sama kamu, kalau kamu percaya sama saya, gelisah hilang. Jadi tidak ada cara lain, kalau kita mau supaya kita tidak gelisah, harus percaya Tuhan Yesus. Artinya bisa menjadi parameter. Kalau kita punya gelisah, jangan-jangan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus masih belum kuat. Sehingga kita bisa menjadi parameter bahwa dengan adanya gelisah, jangan-jangan kita punya kedalaman membaca firman, percaya Tuhan Yesus masih perlu ditingkatkan. Nah untuk itulah kita baru bermain konseling dengan hamba Tuhan. Bagaimana supaya kita punya iman kepada Tuhan Yesus itu bisa, karena iman kepada Tuhan Yesus ini yang membuat gelisah kita hilang. Gelisah tidak bisa hilang cuman dengan ngobrol-ngobrol kasih kata-kata bijak. Saya terus terang dikasih tugas ini bergembira juga karena mendapatkan ini. Awal-awal saya cuma berpikir gelisah itu emosi. Emosi harus ditangani dengan konseling. Jadi kemampuan kita mengkonseling supaya emosi orang kita angkat supaya gelisah hilang. Berarti sebagaimana jagonya kita mengkonseling orang, begitu keluar dari ruangan kita dia jadi seneng. Jadi tergantung dari kemampuan kita mengkonseling kan. Nah Alkitab bilang gelisah itu bukan emosi, gelisah itu genetik. Nah kalau itu genetik bagaimana kita harus mengatasi? Nggak mungkin cuma hanya konseling, nggak mungkin hanya kemampuan kita konseling. Karena begitu orang keluar dia gembira karena kemampuan kita konseling, yang dapat nama adalah kita. Karena gara-gara kita jago konseling, orang itu keluar dengan happy. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kita mau ditutup begini, tidak ada kemampuan manusia untuk melakukan itu, hanya Allah. Sehingga ketika manusia bisa tidak gelisah, itu bukan karena ngobrol sama kita, bukan karena kita, itu semua karena Tuhan. Karena kita membawa dia kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang bisa membuat dia tidak gelisah. Itu ya. Jadi gelisah tanpa percaya Tuhan Yesus tidak bisa hilang karena apa? Genetik. Hanya sekedar kata-kata bijak, meningkatkan emosi itu nggak bisa. Karena gelisah itu genetik ya. Oke. Jadi perintah Tuhan jangan gelisah itu bukan motivasi. Jadi kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang-orang yang sudah dipercayakan untuk berbicara sama orang-orang yang ada kegelisahan-kegelisahan tertentu, itu bukan motivasi. Kita bukan memotivasi mereka, karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk membuat orang tidak gelisah, karena gelisah itu genetik. Nah, gelisah hanya bisa hilang karena kata-kata Tuhan Yesus sendiri, percayalah kepadaku. Nah, sebagai firman Tuhan pembanding kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, saya coba baca di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jangan takut itu sepadan dengan jangan gelisah, khawatir, cemas, itu satu rumpun deh. Jangan takut, gelisah, khawatir, cemas. Jadi Yesaya 41 ayat 10 ini bilang janganlah takut, bisa juga janganlah gelisah, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Jadi memang Allah yang membuat kita jadi tidak takut, jadi tidak gelisah. Karena gelisah itu adalah bawaan lahir, genetiknya udah begitu. Kita manusia tidak ada yang tidak gelisah. Semua kita penuh dengan kegelisahan. Kegelisahan itu hanya bisa dihilangkan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Gitu ya. Ayat yang serupa kita bisa baca di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membuat kita tidak gelisah, tidak ada jalan lain. Kita boleh punya uang pergi jalan-jalan kemana-mana, begitu selesai jalan-jalan kita pulang, gelisah muncul lagi. Kita mau pergi kemana saja, kita mau buang duit kemana saja, kita mau pergi ke tempat hiburan mana saja, gelisah tidak akan hilang. Hanya datang kepada Tuhan Yesus, gelisah kita bisa hilang ya. Oke, yang kedua, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ada dua kata di situ, di rumah Bapakku sama banyak tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu, dari kata di rumah Bapakku itu kita melihat bahwa ketika kita meninggal, kita menuju satu tempat. Itu menandakan tempat, rumah Bapakku, tempat. Kita menuju ke satu tempat. Kita tidak menganut bahwa roh kita ketika mati roh itu gentayangan ya. Kita tidak menganut itu. Kita menganut bahwa ketika kita mati dengan percaya kepada Tuhan Yesus di penerangan yang pertama, bahwa kita akan pergi ke satu tempat, yaitu rumah Bapa. Rumah Bapa itu di mana? Di sorga. Gitu ya. Jadi kita enggak gentayangan dan kita tidak masuk neraka. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mati pasti masuk sorga. Jadi kita pergi ke rumah Bapa. Rumah Bapa itu di sorga. Nah, di sorga itu menurut firman yang kita baca banyak tempat tinggal. Artinya tidak akan kekurangan tempat buat orang percaya ketika mati. Karena ada masukan dari Saksi Yahova bahwa tempat tinggal di sorga itu hanya 144.000. Nah, ketika mereka punya orang semakin banyak, mereka buat tempat yang baru yaitu Firdaus. Itu salah besar ya. Dari firman yang kita baca, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Artinya seberapa banyak orang yang percaya Tuhan Yesus di seluruh dunia, ketika mati pasti segitu banyaknya tempat di surga. Enggak ada tempat. Bumi aja dibuat bisa menampung sekian juta miliar orang, apalagi surga. Gitu ya. Jadi tidak kekurangan tempat buat orang yang percaya Tuhan Yesus ketika meninggal ya. Jadi ini Saksi Yehova sesat ya. Bahwa tempat di surga cuma ada 144.000. Sehingga ketika itu dia buat lagi tempat yang baru di Firdaus gitu ya. Enggak banyak tempat di surga. Nah, bahasa asli tempat tinggal yang ditulis di situ bahasa Yunaninya manio, bukan hanya tempat tinggal. Artinya bukan hanya tempat tinggal yang kekal. Maksudnya apa? Tempat tinggal kekal itu bukan tempat tinggal sementara. Jadi ketika kita meninggal, pulang balik ke rumah Bapa, kita tuh tinggal di tempat yang kekal. Selama-lamanya di situ bermiliar-miliar tahun.
Kita di bumi cuman kira-kira 70, 80, mungkin ada yang 100 gitu. Bisa dihitung, tapi ketika kita meninggal pulang ke rumah Bapa, kita akan berjuta-juta tahun dengan kekal gitu ya di sana. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini harus menjadi pegangan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jamin pasti masuk surga. Dan ayat referensi yang bisa kita pegang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih ragu-ragu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, atau masih belum yakin benar percayanya sama Tuhan Yesus, coba itu di apa ya, istilah sekarang dikulik, dikuatkan lagi. Ngobrol dengan hamba Tuhan, ngobrol dengan teman-teman seiman yang sudah lebih maju rohaninya, sampai kita mendapatkan keimanan yang penuh terhadap Tuhan Yesus. Karena dari ayat ini, yang percaya Tuhan Yesus yang hidup yang kekal. Enggak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran di luar gereja ini atau di luar mana yang mengatakan bahwa di luar Tuhan Yesus masih ada jalan, seperti kata pepatah gitu ya, banyak jalan menuju Roma ya. Enggak banyak jalan menuju Tuhan Yesus, menuju sorga, cuma satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi coba kalau masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang bagaimana mengenai Tuhan Yesus, itu coba benar-benar dikulik, dikuatkan, karena itu adalah jalan satu-satunya kita menuju sorga. Oke. Nah, yang ketiga, Yohanes 14 ayat 3 yang saya ambil, supaya di tempat di mana aku berada kamu berada. Ayat ini saya mendapatkan bahwa begini loh, Tuhan naik ke surga, ternyata dia naik ke surga bukan hanya pengen sendirian di sana. Dia pengen di mana dia berada, kita berada. Jadi artinya kematian orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus itu sangat dia rindukan. Supaya di mana dia ada, di mana di tempat dia berada, kita berada. Dia sekarang ada di surga. Dia mau kita semua yang percaya kepadanya ada di surga. Gitu ya. Jadi dia enggak mau tinggal sendirian di surga. Dia mau ada kita orang-orang yang percaya kepada dia ada di surga. Jadi kita diminta selama masih ada di dunia, tolong percaya sama saya. Supaya ketika kamu mati, kamu akan bersama-sama saya di surga. Gitu ya. Oke, nah ini kata-kata yang saya ingin kita pahami benar. Hidup kekal tuh dimulai saat ini. Hidup kekal tidak dimulai nanti setelah mati. Maksudnya apa? Hidup kekal dimulai saat ini. Saat kita masih hidup, kita percaya Tuhan Yesus. Kita suka dianggap sombong rohani oleh agama-agama lain. Kok kamu percaya banget kamu masuk surga? Itu bukan kita. Bukan mau kita. Yohanes 3 ayat 16 tadi kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga barang siapa yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi kita bukan sombong rohani, memang firman Tuhan yang ngomong begitu. Jadi kita waktu masih hidup ini kita harus benar-benar percaya sama Tuhan Yesus supaya pada saat kita mati kita masuk surga.
di statement kedua, hidup kekal tidak dimulai nanti setelah mati. Bayangkan kita berpikir bahwa kita benar. Pada saat kita mati masuk ke pengadilan, ternyata setelah pengadilan kita dianggap tidak benar. Mau hidup lagi gak mungkin, orang mati cuma satu kali. Gak mungkin kembali lagi ke dunia untuk membenahi hidup. Jadi kita harus tahu pada saat kita hidup ini, kita tahu kita masuk surga. Dari mana? Dari Yohanes 3 ayat 16. Jangan pada udah mau waktu mau sekarat begitu menganggap bahwa kita nggak pernah buat dosa, kita nggak pernah mencelakakan orang, kita nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti masuk surga. Belum tentu. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang masuk surga. Gitu ya. Jadi kita harus mengerti pada saat kita masih hidup, kita tahu kita masuk surga. Taunya dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita bukan sombong rohani. Kita memang firman Tuhan yang mengatakan begitu. Gitu ya, kita bukan sombong rohani. Agama lain menganggap kita sombong rohani. Pede banget lo bisa masuk surga. Tidak. Yohanes 3 ayat 16 sebagai patokan kita. Ada banyak ayat yang mengatakan ketika kita percaya Tuhan Yesus sejak usia muda, pada saat kita masih di bumi, kita waktu mati pasti masuk surga. Sebagai penutup, jangan bimbang gelisah, tetapi percayalah bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Tidak mungkin tidak masuk surga. Itu adalah pegangan kita. Sehingga yang menjadi PR kita bahwa apakah kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat benar-benar. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itulah yang membuat kita punya password untuk masuk surga. Amin firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa beriman percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena inilah yang menjadi pegangan kami ketika kami mati kami masuk surga. Tuhan tolong supaya melalui kebenaran firman ini kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih kepada Bapak Pendeta Dr. Albert Sumampau, kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian terakhir, sebelum kita akhiri dalam doa, lagu nomor berapa ini? Nomor 8 ya. Apapun juga menimpamu, saya mau sedikit sampaikan satu hal kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa tadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya sudah kepikiran hari Rabu mau bahas satu tema tentang Roh Kudus, tapi tadi mendengarkan uraian Pak Pendeta Dr. Albert, kepikiran membahas tentang nanti sorga itu nampung berapa manusia ya. Saudara pernah pikir nggak? Orang pernah hidup di dalam dunia ada berapa? Kalau search di Google, dari manusia pernah hidup sampai hari ini, kurang lebih 100 miliar.
katanya. Kalau sekarang kan 8 miliar populasi dunia. Lalu 100 miliar itu di sorga, di langit bumi yang baru, di mana nanti saya ada? Nah, saya akan bahas hari Rabu tentang Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Langit dan bumi yang baru. New earth and heaven. Bapak Ibu yang punya waktu bisa sama-sama belajar. Tidak mengapa kalau tidak mau berdiskusi, cukup jadi pendengar ya. Kalau kuliah itu ada mahasiswa kredit, ada mahasiswa audit cuma denger aja gitu ya. Jadi silakan, kita mau belajar bagian itu. Apa artinya langit bumi yang baru? Menurut Wahyu pasal 21 nanti kita akan bahas dalam pemahaman Alkitab. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu menguatkan bahwa kita tidak perlu bimbang dan gelisah. Karena memang sejak kejatuhan manusia dalam dosa, secara tadi genetik, saudara, hari Kamis kan ada ruang konseling, dan dari berjalannya waktu kebanyakan memang by chat, terus kita janjian ketemu gitu ya. Dan betul setelah keluar dari gereja masalahnya ya tetap masih ada, tetap masih ada, dan saya tidak bisa menghilangkan masalah itu. Tetapi ketika saudara kita datang kepada Tuhan, kegelisahan tadi dibereskan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian yang begitu menguatkan kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan akan menjagamu, Dia memeliharamu. Waktu tenang atau gamang. Gamang itu artinya takut, khawatir. Itu gamang, melihat ketinggian takut. Padahal belum jatuh tapi takut gitu, takut jatuh. Itu artinya gamang. Kita naikkan pujian ini mengakhiri ibadah kita hari ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kasih-Nya memeliharamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau gamang. Tuhan kan menjagamu sepanjang hidupmu. Meski gagal dalam kerjamu, Tuhan menjagamu. Dan bahaya menghadang jalanmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau gamang. Tuhan kan menjagamu sepanjang hidupmu. Terakhir, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan yang kau perlu. Tuhan menjagamu dan didengarkannya doamu. Tuhan menjagamu. Tuhan
Sekali lagi refnya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau damai. Tuhan kan menjagamu sepanjang hidupmu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kalau kami menjaga anak-anak kami atau kami dijaga oleh anak-anak kami dalam keadaan lemah, sangat terbatas. Penjagaan dari manusia, dari orang yang berpangkat, berkedudukan, yang lebih daripada kami, semuanya terbatas. Namun kami bersyukur ada penjagaan dari Pencipta, Juru Selamat Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjaga kami di segala waktu dan musim kehidupan. Apakah tenang ataukah gamang, pemeliharaan Tuhan selalu kami boleh nikmati. Kami bersyukur untuk hari ini, firman-Mu mengingatkan kami, kalau kami gelisah, kami bimbang, tidak ada cara lain kecuali kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang berjanji tidak pernah mengingkarinya. Tuhan, lihatlah pergumulan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu terbatas, setiap kami terbatas. Tetapi Roh-Mu tidak terbatas, melihat sampai kedalaman hati kami semua. Kalau ada kegelisahan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, baik dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan menantu, dengan cucu, dengan banyak hal yang kami khawatirkan dan yang menggelisahkan kami boleh datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah berkati. Jadikanlah kami saluran berkat untuk menyampaikan berita sukacita kepada anak, cucu, menantu, teman, keluarga, siapapun, bahwa Kristus jawaban bagi setiap kebimbangan, kegelisahan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Albert, baik di dalam pelayanan maupun di dalam kerjanya sebagai seorang dokter. Kiranya Tuhan terus memimpin hamba-Mu bersama dengan keluarga, sehingga boleh semakin dipakai menggarami, menerangi dunia. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu 1 minggu ke depan, mereka yang berhalangan hadir. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, biar Tuhan yang campur tangan menolong mereka, sehingga gereja-Mu menjadi saksi, menjadi terang sepanjang minggu ini, baik di rumah, di keluarga, di tempat usaha, pekerjaan, di tengah-tengah kuliah, pekerjaan, juga studi setiap anak-anak-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai
selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan berteduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.